Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Zakir Prani dengan NIM akhir 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran humanisme. Yang pertama yaitu ada pengertian teori pembelajaran humanisme menurut para ahli. Menurut Carl Rogers, teori pembelajaran humanisme ini guru itu tidak hanya sekedar mengajar materi seperti biasa, tetapi berperan sebagai fasilitator atau pendamping dalam proses pembelajaran siswa. Artinya, guru itu harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana siswa itu merasa didengar, dihargai, dan bebas mengekspresikan diri. Jadi guru itu tidak memaksa siswa untuk terus belajar, tapi membantu siswa untuk menemukan minat dan potensi diri mereka sendiri. Yang kedua itu menurut Abraham Maslow, teori pembelajaran humanisme itu adalah bahwa guru itu tidak hanya mengajar materi, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar siswa terpenuhi agar proses pembelajaran itu bisa berjalan normal atau optimal. Jadi guru itu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan mendukung sehingga siswa itu merasa aman secara fisik dan emosional. Jadi lebih nyaman gitu. Yang kedua ada prinsip-prinsip teori pembelajaran humanisme. Yang pertama adalah kebebasan dalam menentukan materi. Jadi siswa itu diberikan kesempatan untuk menentukan topik atau metode pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, sehingga proses belajar itu menjadi lebih relevan dan berarti. Yang kedua ada penilaian diri menjadi lebih bermakna. Jadi eh, penilaian itu tidak hanya berdasarkan nilai dari guru, melainkan juga pada cara siswa merefleksikan proses belajarnya. Jadi seperti apa yang telah dipahami, tantangan apa yang telah dihadapi, dan kemajuan apa yang dirasakan. Yang ketiga ada lingkungan pembelajaran yang aman dan tanpa tekanan. Jadi maksudnya itu kelas dirancang agar nyaman dan tidak menakutkan. Siswa juga diperbolehkan bertanya dan berbuat apapun tanpa dimarahi, sehingga mereka itu merasa berani dan merasa lebih aktif di dalam kelas. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dari teori pembelajaran humanisme ini. Yang pertama yaitu peserta didik itu menjadi lebih kreatif dan mudah paham. Jadi maksudnya itu dalam pembelajaran humanisme, siswa itu diberikan kebebasan berpikir dan mengekspresikan diri. Jadi mereka tidak hanya menyalin jawaban dari guru, tapi mencari cara dan ide dia sendiri. Akibatnya mereka jadi lebih kreatif dan materi itu menjadi lebih paham dan mendalam, bukan hanya sekedar hafal. Yang kedua, siswa itu termotivasi dan nyaman saat belajar. Karena kebutuhan emosional dan rasa aman yang diperhatikan, siswa itu merasa dihargai, didengar dan tidak takut salah. Karena situasi kelas yang hangat dan suportif ini membuat motivasi belajar muncul dalam diri siswa. Jadi bukan karena paksaan gitu. Jadi yang ketiga ada siswa itu menjadi lebih bersemangat, inisiatif dan sikap berubah menjadi mandiri. Jadi, jika terus-menerus diperlakukan sebagai pribadi yang percaya, siswa itu akan berani mencoba, bertanya, dan mengambil langkah tanpa disuruh gitu. Jadi lama-kelamaan itu pola pikir mereka itu berubah menjadi lebih positif, bertanggung jawab, dan mampu mengatur belajar serta mengatur sikapnya sendiri gitu. Selanjutnya yaitu ada kekurangan teori pembelajaran humanisme. Yang pertama, siswa itu cenderung pasif dan kurang berinisiatif. Karena terlalu banyak diberi kebebasan tanpa arahan yang jelas, sebagian siswa itu menjadi bingung karena mulai dari mana, akhirnya hanya diam dan menunggu tugas atau instruksi yang diberikan. Kekurangan yang kedua yaitu siswa itu lebih memprioritaskan diri sendiri. Jadi siswa itu menjadi fokus pada kebutuhan dan minat pribadi diri sendiri, itu bisa membuat siswa itu kurang peduli kerjasama, disiplin, atau bertanggung jawab terhadap aturan dan orang lain. Jadi guru itu harus menyeimbangkan antara materi dan kebutuhan siswa. Kekurangan yang ketiga itu fungsi guru dalam pengembangan karakter itu menurun karena jika guru hanya sebagai fasilitator dan terlalu menghindari mengarahkan, peran guru itu menjadi kurang gitu. Jadi misalnya sopan santun, kedisiplinan itu bisa berkurang sehingga eh, pembinaan karakter itu menjadi tidak lebih maksimal.
Jadi kesimpulannya, teori pembelajaran humanisme itu menyimpulkan bahwa proses belajar itu harus memanusiakan manusia, yaitu memperlakukan peserta didik sebagai pribadi yang utuh, yang punya perasaan, kebutuhan, dan potensi, bukan hanya sekedar wadah materi pelajaran nih. Sementara guru itu berperan sebagai pendamping yang menciptakan suasana aman, hangat, dan menghargai martabat siswa. Dengan cara ini, pendidikan itu bukan hanya membuat siswa pintar secara kognitif, tetapi juga tumbuh sebagai manusia yang sadar diri, peduli, dan berkarakter. Itu saja dari saya. Maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.